Dan pemirsa, kita akan memantau kembali situasi terkini di Padang Arafah, Arab Saudi. Sudah ada jurnalis Metro TV Bayu Prayudanto di Mekah, Arab Saudi. Selamat pagi Bayu, waktu Indonesia. Bisa Anda ceritakan bagaimana suasana terkini di Padang Arafah menjelang wukuf siang nanti? Ya, Andra, waktu di Arab Saudi sekarang menunjukkan pukul 4 lebih 20 menit ya, sekitar itu. Sekarang seluruh jamaah haji khusus sedang menunggu untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah setelah kami tiba pada malam hari di Arafah dalam keadaan kondisi yang lancar ya, seluruh jamaah juga dalam keadaan yang sehat. Dan tadi kami sudah sempat beristirahat juga kurang lebih sekitar 4 jam, karena masih ada sekitar 7 jam lagi ya kami untuk melaksanakan ibadah wukuf, sebuah ibadah yang sudah dinanti-nanti oleh seluruh jamaah dari seluruh penjuru dunia, di mana nanti kita akan memanfaatkan waktu tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana sebetulnya hal-hal yang harus direfleksikan paling utama pada saat kita nanti menjalankan wukuf? Saat ini sudah bersama saya Direktur dari Multazam Utamatur, Imam Aji Ubaidah. Assalamualaikum, Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Ya, Mas Imam, sejauh ini bagaimana Mas kondisi jamaah ya? Nggak terasa ya Mas, kita sudah hampir 3 pekan di Arab Saudi, Mas. Ya, betul. Mungkin sekarang jamaah sudah sedang masa pemulihan secara kesehatan fisik, karena memang dari awal kita keberangkatan itu jamaah fokus karena berdekatan tempat tinggalnya dengan Masjidil Haram, fokus untuk kegiatan hari-harinya di Masjidil Haram, sehingga menguras cukup energi mereka untuk bisa sampai ke puncak haji, yaitu wukuf di Arafah. Selama beberapa hari kemarin kita sudah berpindah tempat menuju di apartemen transit untuk pemulihan kesehatan jamaah secara mental maupun fisik. Alhamdulillah secara kesehatan jamaah sekarang sudah masa-masa pemulihan, yang tadinya mungkin agak sedikit capek, kemudian batuk pilek, sekarang sudah mulai menurun secara persentase jamaah. Alhamdulillah. Mas, masih ada sekitar kurang lebih 7 jam ya menuju nanti ba'da zuhur. Apa Mas imbauan dari pihak travel agar stamina bisa terjaga sehingga nanti pada saat kita melaksanakan wukuf bisa maksimal, Mas? Ya, untuk 7 jam yang akan kita lalui bersama ini memang fokus utamanya adalah persiapan dari diri kita maupun persiapan tentang kegiatan yang akan kita jalani semasa waktu wukuf yang mungkin hanya 6 jam itu. Persiapan pertama dari diri sendiri adalah jangan sampai ketika nanti kita mulai rangkaian kegiatan wukuf, kita malah berkegiatan lain, mungkin kecapean karena seharian penuh tidak ada istirahat. Sejak kita tiba di Arafah sampai mulainya wukuf nanti itu tidak ada istirahat untuk diri kita sendiri, sehingga pada saat wukuf yang hanya 6 jam itu golden hour-nya, itu malah kita fokus malah istirahat, pemulihan diri. Ini yang jangan sampai bisa terjadi kepada jamaah. Maka selama beberapa jam ke depan kita betul-betul mempersiapkan. Apa yang paling utama dan harus diutamakan jamaah pada saat kita melaksanakan wukuf, Mas? Yang paling utama adalah dari sisi jamaah itu harus mengedepankan sisi penghambaan. Kita harus mengesampingkan ego kita harus mengesampingkan siapa kita di Indonesia, bagaimana kondisi kita di Indonesia, itu harus kita kesampingkan. Kita di sini sama rata, hanya memakai 2 lembar. Inilah gambaran bagaimana kita bertemu dengan Rob kita, bertemu dengan Tuhan kita kelak nanti di hari kiamat. Maka dari itu, sisi penghambaan diri kita kepada Allah itu harus tetap terus diperkedepankan kepada seluruh jamaah. Ya Mas, terakhir Mas, belakangan kita merasakan betul ya Mas ya, otoritas Arab Saudi itu cukup ketat dalam mengatur, dalam mengelola jemaah haji bukan hanya dari Indonesia, Mas. Bagaimana pihak travel menyesuaikan atau beradaptasi sehingga pelayanan terhadap jemaah itu tidak berpengaruh atau tidak berkurang? Ya, dari sisi pemerintah memang membuat regulasi yang cukup tricky untuk kita sebagai travel, namun memang karena kami dari travel itu tidak ada jembatan untuk komunikasi ke pemerintah Arab Saudi secara langsung, maka dibentuklah beberapa perusahaan untuk bekerja sama dengan pihak perusahaan dari Indonesia dalam rangka koordinasi dalam hal terkait dengan teknis. Maka kita selalu sebelum dalam pelaksanaan
di lapangan secara puncak haji kita terus berkoordinasi. Kita berikan jadwal-jadwal yang sudah kita tentukan sebelumnya, yang itu sudah sesuai dengan aturan dan regulasi pemerintah Arab Saudi, sehingga mereka tidak kaget jam sekian kami bergerak kemana, jam sekian kami ada di mana, itu semua sudah on schedule, sehingga mereka tidak akan mengurangi atau menghambat proses perjalanan pergerakan seluruh jamaah, terutama di Multazam Utamatur. Baik, terima kasih Mas Ubed. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum Mas Ubed. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu direktur travel ya, yang alhamdulillah saya bisa berangkat bersama, dan tak terasa ya, memang saya sudah berada 3 minggu di Arab Saudi ini. Suasananya tuh dari kemarin tuh memang cukup haru gitu ya. Bukan saya saja merasakan, tapi para jamaah tuh. Dan nggak terasa hari ini merupakan hari di mana seluruh umat dunia bermunajat kepada Allah, karena Allah sudah menjanjikan akan turun ke langit bumi begitu, dan membanggakan kepada para malaikatnya bahwa ini adalah umatku yang mungkin tidak akan disia-siakan oleh seluruh jamaah yang hari ini sudah berkumpul di Padang Arafah. Banyak saya bercerita dengan para jamaah yang berangkat bersama saya gitu, bahwa sejak kemarin tuh mereka suasana itu memang sudah suasana yang syahdu gitu ya, suasana yang haru gitu, karena mereka tuh sudah menanti bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, karena kalau kita tahu cukup banyak ya antrian untuk berangkat haji di negara kita gitu, dan akhirnya hari ini menjadi hari yang paling disyukuri para jamaah begitu, karena segala doa insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, karena memang hari ini adalah doa yang bisa paling mustajabkan gitu untuk bagi seluruh jamaah gitu. Dan memang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ubad gitu ya, otoritas Arab Saudi memang dari tahun ke tahun itu sangat memperketat bagaimana proses pelaksanaan ibadah haji, dan jangan sampai misalkan kayak kita kehilangan kartu nusuk gitu. Kalau udah kehilangan identitas itu ya akan sulit sekali untuk kita bisa masuk ke titik-titik yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji gitu. Sekarang bisa saya gambarkan, sekarang sudah memasuki waktu sholat subuh ya, sudah banyak jemaah begitu dari jemaah haji khusus yang sudah bersiap untuk melaksanakan sholat subuh gitu. Untuk sementara demikian, Andro. Bayu, kami juga ingin mengetahui bagaimana cerita Anda selama perjalanan Anda tadi untuk ke Padang Arafah. Apakah ada kendala terkait transportasi ataupun juga kepadatan jemaah? Hingga saat ini kondisi di dalam tenda seperti apa? Ya, Andro, alhamdulillah kami berangkat dari Mina menuju Arafah itu sekitar pukul 9 waktu Arab Saudi ya. Diprediksi memang sempat ada kemacetan awalnya tuh. Jadi kami sempat diinformasikan bakal ada kemacetan sekitar kalau molor-molornya itu ya sekitar 3 jaman gitu. Tapi alhamdulillah kami semalam bisa diberikan kelancaran dalam perjalanan, sehingga waktu tempuh dari Mina ke Padang Arafah itu sekitar 1 jam saja gitu. Meskipun memang di jalan-jalan menuju Arafah itu banyak sekali titik checkpoint ya, yang di mana polisi memeriksa dan memverifikasi setiap bus yang melintas yang ingin menuju ke Padang Arafah. Situasinya sih sekarang jemaah sudah mulai melaksanakan sholat subuh ya. Mohon maaf, Andro, saya tidak bisa menggambarkan situasi dalam tenda. Mungkin tadi saya sedikit bisa memberikan gambaran ya dari gambar yang sudah saya kirim gitu. Jadi tadi banyak jemaah yang juga masih beristirahat, banyak jemaah juga yang juga masih memanfaatkan waktu untuk melaksanakan qiyamul lail, baik itu melaksanakan sholat taubat, sholat hajat, maupun sholat tahajud begitu. Artinya memang sekecil apapun ibadah sunnah yang bisa dilaksanakan, dimanfaatkan pada saat kita berada di Arafah itu sepertinya jamaah itu tidak ingin menyanyiakan begitu. Dan yang paling penting adalah kondisi saya ini yang menggunakan
kain berwarna putih, yakni kain ihram gitu, menjadi sebuah tanda gitu, dan harus betul-betul kita jaga kondisi berihram ini dari segala larangan-larangan yang sudah ditentukan, misalkan menggunakan wangi-wangian, kemudian mencabut atau mencukur rambut begitu. Bahkan pada saat kita beristirahat saja kita tidak bisa untuk menutup kepala kita begitu, karena kalau misalkan kita menutup kepala pada saat tidur atau pada saat kondisi normal begitu, maka kita akan dikenakan fidyah, karena itu sudah menjadi ketentuan atau bagian dari sesuatu yang dilarang pada saat kita dalam kondisi berihram. Andrew. Baik, terima kasih Bayu Prayudanto atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas, beribadah di sana, tetap jaga keselamatan dan juga kesehatan.